Halo teman-teman milenial, pada tayangan kali ini kita akan membahas topik mengenai meningkatkan kualitas diri menjadi berintegritas dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi hal yang sangat sering dilakukan setiap hari, karena komunikasi sebagai sarana dalam memberikan serta membagikan apa yang dipikirkan serta dirasakan. Komunikasi membantu manusia untuk berfungsi secara tertib dan produktif. Tanpa komunikasi, evolusi agama, pemerintah, seni, pakaian, dan banyak lagi tidak akan mungkin terjadi. Hal ini membuat komunikasi menjadi penyebab utama evolusi masyarakat manusia dengan tujuan tunggal, untuk menginformasikan dan memberikan informasi baru kepada orang lain. Komunikasi memungkinkan kita untuk memahami dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman informasi. Komunikasi yang hanya biasa-biasa saja gak cukup nih teman-teman milenial. Untuk meningkatkan kualitas diri jadi lebih berintegritas, dibutuhkan komunikasi yang efektif. Apa sih itu komunikasi yang efektif? Menurut Wikipedia, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator, menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Jadi, bagaimana ya caranya membuat komunikasi menjadi efektif dan bikin diri jadi lebih berintegritas? Teman-teman milenial, ini dia 3 cara membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yuk simak. Pertama, tidak melakukan komunikasi yang berlebihan. Komunikasi yang berlebihan tentu saja harus dihindari. Karena kita semua tahu bahwa sesuatu yang baik pun jika dilakukan berlebihan akan menimbulkan yang tidak baik juga. Pastikan bahwa pada saat kita berkomunikasi, kita menyampaikan dan berbicara dengan ringkas dan jelas. Dan pastikan lawan bicara kita memahami apa yang disampaikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara bertanya. Komunikasi berlebihan datang dalam berbagai bentuk. Contohnya, ketika memiliki masalah atau masalah khusus dengan sesuatu, tetapi alih-alih berkomunikasi langsung dengan individu yang dapat menyelesaikan masalah, malah berkomunikasi dengan pendekatan selimut atau diam-diam. Penyampaian komunikasi harus sistematis, mulai dari awal dan diakhiri dengan akhir. Hindari berkomunikasi berlebihan, berbicara berlebihan, bahasa tubuh berlebihan. Jika dengan satu penyampaian tidak dipahami, maka ubahlah dengan penyampaian dari sudut pandang yang lain. Sesuaikan lawan bicara memiliki sudut pandang yang mana. Ada pepatah, jangan membicarakan hal yang tidak perlu dibicarakan. Ada hal-hal di mana seseorang untuk mengetahui sesuatu tidak harus berasal dari kita. Kedua, fleksibel saat berkomunikasi. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi, perbedaan karakter harus dipahami karena akan berpengaruh dalam melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Fleksibilitas adalah kepekaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi lawan bicara dan terhadap respon lawan bicara, termasuk bahasa tubuhnya, seperti apa raut wajahnya, senang atau muram. Jika terlihat muram, kita bisa melakukan konfirmasi dengan bertanya secara hati-hati untuk lebih memahami situasi. Dengan menggunakan komunikasi fleksibel, komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan pesan yang sulit sekalipun dapat disampaikan karena kita menyesuaikan diri dengan kondisi lawan bicara, khusus saat menghadapi pucuk pimpinan perusahaan atau orang-orang penting di perusahaan. Diperlukan komunikasi fleksibel yang memberikan perhatian penuh dan kepekaan dalam menyesuaikan diri dengan sikap dan bahasa tubuh lawan bicara yang kita hormati. Komunikasi fleksibel juga berlaku terhadap perbedaan pendapat, penolakan proposal, dan ketidaksetujuan lawan bicara. Komunikasi fleksibel dapat membuat kita mencapai tujuan komunikasi dan negosiasi dengan memperhatikan dan menyesuaikan situasi, waktu, dan konteks yang tepat. Ketiga, mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal.
Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal di saat bersamaan. Komunikasi secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, geleng kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Komunikasi verbal dan nonverbal pada intinya adalah proses penyampaian pesan atau pertukaran pikiran dari penyebar pesan ke penerima pesan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pesan ini dikemas menggunakan kata-kata verbal dan tanpa kata-kata nonverbal. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan tersebut. Perbedaan kedua bentuk cara berkomunikasi ini bisa dilihat dari struktur, bentuk linguistik, cara mempelajari, hingga prosesnya di otak. Agar terciptanya komunikasi efektif, gerakan nonverbal seperti mengangguk atau tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal, yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas Anda berikan kepada lawan bicara. Terdapat beberapa hal yang menjadi fungsi komunikasi verbal, seperti penamaan, jalur interaksi, dan transmisi informasi, menonjolkan artikulasi dan intonasi sebagai alat sosialisasi yang efektif, hingga sarana pengembangan bahasa. Sementara itu, fungsi komunikasi nonverbal dianggap tidak memiliki fungsi yang menonjol karena jarang digunakan, meskipun penggunaannya tidak secara sengaja, namun secara tidak sadar, penggunaan komunikasi nonverbal justru dilakukan sebagai pelengkap dan penguat komunikasi verbal. Fungsinya bisa sebagai sesuatu yang memperjelas komunikasi dengan kata-kata. Orang kadang baru mengerti dan paham terhadap informasi yang diberikan ketika kombinasi komunikasi dilakukan. Itu dia 3 cara yang membuat komunikasi menjadi efektif dan berjalan dengan efisien serta berkualitas. 3 cara ini bisa teman milenial terapkan ketika membangun komunikasi dengan teman ataupun dengan orang yang berkepentingan untuk membuat komunikasi menjadi lebih baik, serta dapat menunjukkan karakter yang berintegritas di depan lawan bicara. Teman-teman milenial, demikianlah tayangan ini. Ikutin terus tips-tips milenial berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Dadah!